Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrian Ilham Fernanda Putra dari kelas B, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik, NIM 2018-53116. Yang saya hormati Bapak Arif Setiawan sebagai dosen mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Di tugas matkul Sistem Manajemen Basis Data ini, saya membuat studi kasus tentang rawat inap sebuah rumah sakit. Yang pertama yaitu analisa kebutuhan sistem. Berdasarkan hasil analisa yang saya temukan, di mana dalam penyediaan informasi rawat inap pada sistem ini adalah harus mampu menangani proses pengelolaan data pasien rawat inap, lalu menangani pencatatan kegiatan pasien rawat inap, dan menangani pengelolaan data-data rawat inap pasien, dan menangani pembuatan laporan. Lalu selanjutnya yaitu infrastruktur yang digunakan. Ada beberapa infrastruktur yang digunakan, yaitu antara lain satu, sebuah komputer untuk menjalankan program, lalu internet dengan kecepatan semisal 20 Mbps atau lebih. Yang ketiga, satu buah alat printer untuk melakukan pencetakan data yang akan dicetak. Dari tiga infrastruktur di atas bisa disimpulkan bahwa sistem rawat inap yang akan berlangsung memiliki infrastruktur yang sangat memadai untuk kehidupan masyarakat ini. Lalu selanjutnya IRD atau Entity Relationship Diagram, yaitu suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. IRD dari sistem rawat inap bisa dilihat di bawah ini, yaitu ada dokter, rawat, pasien, inap, dan ruangan. Selanjutnya, kamus data. Berdasarkan analisis sistem rawat inap rumah sakit dari IRD di atas menghasilkan kamus data sebagai berikut. Di bagian pasien, yaitu ada pasien, nama pasien, penyakit, tanggal masuk, RS. Dan di bagian dokter ada ID dokter, nama dokter, ruangan, ID ruangan, lalu ruangan. Dan di bagian rawat ada ID rawat, ID dokter, ID pasien, tanggal selesai rawat, dan tanggal rawat. Di bagian inap ada ID inap, lalu ID ruangan, lalu ID pasien, dan nama inap. Lalu selanjutnya normalisasi. Normalisasi bentuk normal ke 1 atau 1NF. Pada tahap ini dilakukan penghilangan beberapa grup elemen yang berulang agar menjadi satu harga tunggal yang berinteraksi di antara setiap baris pada suatu tabel. Dan setiap atribut harus mempunyai nilai data yang atomik. Atomik adalah yang zat terkecil yang masih memiliki sifat induknya. Bila terpecah lagi, maka ia tidak memiliki sifat induknya. Data ini tidak dikatakan tidak normal karena data ini bersifat padanya tidak mengikuti format yang ada, yaitu contoh ada ID dokter, nama dokter, ID pasien, nama pasien, penyakit, ID ruangan, dan tanggal masuk, RS, dan seterusnya. Lalu normalisasi bentuk 1NF. Syarat-syarat normalisasi ini yaitu: 1. Telah ditentukannya primary key untuk tabel atau relasi tersebut. 2. Tidak ada set atribut yang berulang atau bernilai ganda. 3. Tiap atribut hanya memiliki satu pengertian. Ini adalah contoh dari normalisasi bentuk 1NF. Selanjutnya, bentuk normal kedua atau 2NF. Syarat normalisasi kedua atau 2NF yaitu: 1. Bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal ke 1. Yang kedua,
atribut bukan kunci atau non-key haruslah memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya atau fully functional dependency pada kunci utama atau primary key. Di bawah ini adalah contoh dari bentuk normal kedua atau 2NF. Lalu selanjutnya yaitu bentuk normal ketiga atau 3NF. Syaratnya yaitu yang pertama bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal kedua. Lalu yang kedua, atribut bukan kunci atau non-key harus tidak memiliki ketergantungan transitif. Dengan kata lain, suatu atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan fungsional terhadap atribut bukan kunci lainnya. Atribut bukan kunci pada suatu relasi hanya memiliki ketergantungan fungsional terhadap primary key di relasi itu saja. Ini adalah contoh dari bentuk normalisasi ketiga atau 3NF. Lalu selanjutnya ada relasi tabel. Berikut adalah hasil perancangan relasi tabel dari IRT di atas. Ada rumah sakit rawat, ada rumah sakit dokter, rumah sakit ruangan, rumah sakit pasien, dan rumah sakit inap. Lalu selanjutnya proses query tabel pada SQL Server. Yang pertama kita menyeleksi database yang akan kita gunakan. Lalu yang kedua kita membuat tabel dokter pada database. Ini adalah hasil screenshot dari membuat tabel dokter. Lalu ini adalah coding dari membuat tabel dokter, ada tabel dokter, lalu ID dokter dan seterusnya, nama dokter varchar dan seterusnya, lalu primary key untuk ID dokter. Yang C ini hasil screenshot dari mengisi tabel dokter. Untuk mengisi tabel dokter yaitu kodenya adalah insert into doctor values, lalu SRC dan seterusnya, select bintang from doctor. Yang ketiga membuat tabel pasien. Ini adalah hasil screenshot membuat tabel pasien, lalu coding dari membuat tabel rekam medis atau tabel pasien yaitu create tabel pasien, ada ID pasien, nama pasien, penyakit, tanggal masuk rumah sakit, dan seterusnya, lalu ada primary key untuk ID pasien. Lalu ada screenshot untuk mengisi tabel pasien. Lalu ada coding atau kode untuk mengisi tabel pasien, insert into pasien values dan seterusnya, lalu select bintang from pasien. Lalu yang keempat membuat tabel ruangan database. Membuat tabel ruangan, ini hasil dari membuat tabel ruangan, dan lalu ini membuat tabel ruangan, codingnya yaitu create tabel ruangan, ada ID ruangan, lalu primary key untuk ID ruangan. Lalu ini hasil screenshot dari mengisi tabel ruangan. Lalu yang di bawahnya yaitu coding untuk mengisi tabel ruangan. Ada insert into ruangan values, ID ruangannya ING yaitu ruangan anggrek, select bintang from ruangan. Lalu selanjutnya ada membuat tabel rawat. Ini adalah screenshot hasil dari membuat tabel rawat. Lalu coding dari membuat tabel rawat yaitu ada create tabel rawat, ada ID rawat, pasien, ID pasien, ID dokter, tanggal selesai rawat, tanggal rawat, foreign key ID pasien, dan seterusnya. Lalu ada primary key untuk ID perawat. Lalu untuk mengisi tabel yaitu hasil screenshotnya yaitu ini di bawah. Lalu coding untuk mengisi tabel petugas, ada insert into rawat values. Ini tabel untuk tabel rawat.
insert into rawat values, lalu dan seterusnya, lalu select bintang from rawat. Yang keenam yaitu hasil screenshot dari membuat tabel inap. Lalu ini codingnya untuk tabel inap, create tabel dan seterusnya. Lalu primary key untuk ID rawat inap, ID inap. Lalu hasil screenshot untuk mengisi tabel inap ada di bawah. Lalu mengisi tabel inap yaitu codingnya insert into inap values dan seterusnya, lalu select bintang from inap. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan yang tidak dimengerti teman-teman semua atau Bapak dosen, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima